Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmat Kubais, mahasiswa semester 3 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairon. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Pada saat ini saya sudah berada di salah satu produk dari ekonomi syariah, yaitu Bank Syariah PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Untuk selanjutnya, bagaimana saya akan menjelaskan perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Next. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional merupakan dua sistem ekonomi dengan filosofis dan pendekatan yang sangat berbeda dalam memahami aktivitas perekonomian. Dalam perspektif filosofis, ekonomi syariah dibangun atas dasar atau fondasi nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan keberpihakan kepada kelompok lemah. Sistem ini memandang ekonomi bukan sekedar urusan materi, melainkan bagian dari ibadah yang memiliki tanggung jawab, moral, dan spiritual. Setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan prinsip-prinsip keislaman yang mengutamakan kemaslahatan umat dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain. Sementara itu, ekonomi konvensional bertumpu pada paradigma kapitalis yang lebih individualitas dan materialitas. Sistem ini memposisikan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dengan sedikit memperhatikan aspek moral dan sosial. Mekanisme pasar bebas menjadi motor penggerak di mana setiap pelaku ekonomi bersaing untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Perbedaan mendasar terlihat dalam praktik perbankan dan sistem keuangan. Perbankan syariah menolak konsep bunga atau riba dan menggantinya dengan skema bagi hasil yang adil. Setiap transaksi harus didasarkan pada kegiatan ekonomi real, transparan, dan saling menguntungkan. Kontrak-kontrak dalam ekonomi syariah harus bebas dari unsur ketidakpastian, spekulasi, dan penipuan. Sebaliknya, perbankan konvensional mengandalkan bunga sebagai mekanisme utama dalam transaksi keuangan. Besaran bunga ditentukan di muka tanpa mempertimbangkan risiko dan keberhasilan usaha. Spekulasi dan instrumen derivatif menjadi bagian yang lazim dalam sistem ini. Dalam hal investasi, ekonomi syariah membatasi ruang gerak pada kegiatan-kegiatan yang halal dan produktif. Investasi dilarang pada sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti perjudian, produksi alkohol, pornografi, dan bisnis yang merusak lingkungan. Sebaliknya, ekonomi konvensional memperbolehkan investasi pada berbagai sektor sepanjang menghasilkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak moral dan sosialnya. Distribusi kekayaan juga menjadi pembeda signifikan. Ekonomi syariah memiliki instrumen zakat sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, membatasi kesenjangan sosial, dan mendorong solidaritas sosial. Adapun ekonomi konvensional cenderung membiarkan distribusi kekayaan diserahkan pada mekanisme pasar yang berpotensi menciptakan ketertimpangan. Meskipun demikian, kedua sistem ekonomi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih bermoral, manusiawi, dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Sementara ekonomi konvensional unggul dalam fleksibilitas, inovasi, dan efisiensi. Pilihan antara keduanya sangat bergantung pada konteks individual, nilai-nilai personal, dan pemahaman mendalam akan konsekuensi masing-masing sistem. Yang terpenting adalah bagaimana sistem ekonomi ini mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita tambahkan beberapa perspektif lain dalam memahami perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dari aspek yang lebih mendalam. Dimensi etika dan moral. Dalam konteks ini, ekonomi syariah memandang aktivitas ekonomi sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual. Setiap transaksi ekonomi harus melewati saringan etika yang ketat dengan mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan. Prinsip maslahah atau kepentingan bersama menjadi landasan utama dalam setiap keputusan ekonomi. Ekonomi konvensional cenderung memisahkan etika dan praktik ekonomi.
Keputusan ekonomi lebih didasarkan pada rasionalitas matematis dan kepentingan pribadi. Konsep keuntungan maksimal seringkali mengesampingkan pertimbangan moral dan sosial. Perspektif lingkungan dan keberlanjutan ekonomi syariah memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan. Konsep dalam tanda kutip khalifah atau menjaga alam mendorong pelaku ekonomi untuk memperhatikan keseimbangan ekosistem. Investasi pada proyek-proyek merusak lingkungan secara tegas dilarang. Sementara itu, ekonomi konvensional seringkali mengabaikan dampak lingkungan demi pertumbuhan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam kerap dijadikan strategi untuk menciptakan target pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Peningkatan risiko dan ketidakpastian dalam ekonomi syariah. Risiko dipandang sebagai bagian integral dan aktivitas ekonomi yang harus ditanggung bersama. Prinsip berbagi hasil atau risk sharing menggantikan prinsip pengalihan risiko yang dominan dalam ekonomi konvensional. Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk menanggung potensi kerugian. Ekonomi konvensional cenderung mengembangkan instrumen-instrumen untuk mengalihkan risiko seperti asuransi dan derivatif keuangan. Risiko dipandang sebagai sesuatu yang harus diminimalisir atau dialihkan kepada pihak lain. Kemudian masuk pada konsep waktu dan uang. Dalam perspektif syariah, uang tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya berfungsi sebagai alat tukar. Uang hanya bernilai ketika diproduktifkan untuk melalui kegiatan ekonomi real. Konsep time value of money yang berbasis bunga ditolak, diganti dengan konsep nilai ekonomi yang sesungguhnya. Ekonomi konvensional memandang uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Bunga dianggap sebagai kompensasi waktu dan risiko penggunaan uang. Semakin lama uang digunakan, semakin besar kompensasi yang akan diterima. Kemudian aspek sosial dan kemanusiaan. Ekonomi syariah memiliki misi sosial yang kuat. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi. Tujuannya bukan sekedar retribusi kekayaan, melainkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah. Dalam ekonomi konvensional, aspek sosial cenderung diserahkan kepada mekanisme pasar atau intervensi pemerintah. Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan CSR seringkali hanya dipandang sebagai aktivitas tambahan, bukan bagian fundamental dari sistem ekonomi konvensional. Globalisasi dan tantangan kontemporer ekonomi syariah tengah mengalami perkembangan signifikan di era globalisasi. Ia menawarkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan bermoral di tengah krisis sistem ekonomi konvensional. Lembaga keuangan syariah kini telah berkembang di berbagai negara, bahkan di wilayah non-muslim seperti negara Indonesia saat ini, dan sebagian negara Asia Tenggara sebagian besar juga telah menerapkan bagaimana ekonomi syariah di negaranya. Ekonomi konvensional menghadapi tantangan kompleks seperti ketimpangan sosial, krisis keuangan berulang, dan ketidakstabilan pasar global. Beberapa pemikir ekonomi mulai melirik model ekonomi alternatif termasuk ekonomi syariah sebagai solusi. Kesimpulannya, perbedaan antara ekonomi syariah dan konvensional bukan sekedar masalah teknis, melainkan perbedaan filosofis yang fundamental dalam memandang aktivitas ekonomi. Keduanya menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menjawab tantangan global, ekonomi global, dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing atau sistem ekonomi yang ada di dunia. Dalam Indonesia sendiri, ekonomi syariah sudah diterapkan, namun seiring berjalannya waktu, ekonomi syariah sedang pemerataan di berbagai daerah kawasan Indonesia. Ekonomi konvensional di Indonesia sudah banyak beredar di pasar atau pemerintah daerah di mana-mana yang ada di Indonesia. Ekonomi syariah atau perbankan syariah misalnya, kita dapat ketahui bahwa perbankan syariah itu pertama kali berada di Indonesia pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat. Ini menandakan permulaannya peradaban ekonomi syariah di Indonesia untuk
kemaslahatan bangsa dan untuk umat muslim yang berada di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya antara perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.